warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangun Bagino Johan dengan NIM 2301011914018 dari kelompok 8 IKT kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum nekrosi pada ternak ayam. Pada kegiatan nekrosi ayam yang paling pertama dilakukan ialah melakukan pemeriksaan pada permukaan kulit ayam dengan cara menyibakkan bulu ayam secara bergantian ke seluruh permukaan kulit tubuh ayam. Kemudian amati apakah terdapat kelainan pada permukaan tubuh ayam seperti adanya luka atau memar-memar biru. Pemeriksaan yang kedua yaitu memeriksa kaki ayam dengan cara mengamati kaki ayam dan lihat apakah kaki nampak pucat serta apakah terdapat luka atau pembengkakan pada kaki ayam. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan kelainan jaringan di bawah kulit atau subkutan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara membuka kulit penutup tubuh dimulai dari ujung tulang dada ke arah lateral anterior maupun sampai leher. Kemudian amati apakah terdapat kelainan seperti memar biru, pendarahan dalam, dan luka. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan bagian kepala. Pertama-tama amati bagian kepala mulai dari permukaan mata, hidung, dan membuka rongga mulut. Kemudian lihat apakah terdapat pembengkakan atau adanya lendir yang keluar. Kemudian lakukan pemotongan pada paruh bagian distal. Kemudian periksa apakah terdapat lendir cair atau berbentuk padatan seperti keju pada bagian hidung atau sinus ayam. Setelah itu, gunting kulit penutup mata bawah ayam dan amati apakah berwarna putih pucat, merah meradang atau kebiruan. Amati juga dinding rongga mulut apakah terdapat bintik-bintik kecil atau peradangan berwarna merah pada dinding rongga mulut. Kemudian gunting pertemuan rongga mulut atas dan bawah menuju tenggorokan. Lalu periksa bagian permukaan tenggorokan apakah terdapat radang. Pemeriksaan yang kelima yaitu pemeriksaan rongga dada dengan cara menggunting otot daging dari tulang sternum ke bawah. Kemudian potong tulang iga ke arah tulang leher, kemudian kuatkan bagian tersebut. Kemudian amati apakah terdapat cairan berwarna bening atau putih kekuningan atau padatan seperti keju. Keenam itu pemeriksaan rongga perut, gunting otot yang menutupi rongga perut, kemudian periksa organ dalam apakah terdapat cairan bening atau putih kekuningan serta padatan seperti keju pada rongga perut ayam. Pemeriksaan ke-8 itu pemeriksaan hati. Pertama, keluarkan hati dan kantong empedu dengan memotong jaringan yang menempel pada duodenum. Kemudian periksa perubahan yang terjadi apakah hati berwarna pucat atau terdapat bintik-bintik merah pada hati. Pemeriksaan yang ke-9 yaitu pemeriksaan saluran pencernaan. Keluarkan organ-organ pencernaan dengan cara memotong jaringan-jaringan yang menahannya dengan berhati-hati. Kemudian amati bagian dalam maupun bagian luarnya. Apakah terdapat kelainan pada saluran pencernaan seperti radang pada usus, pankreas, nampak pucat atau terdapat cacing pada saluran pencernaan. Pemeriksaan ke-10 itu pemeriksaan jantung, yaitu lepaskan jantung dengan cara memotong saluran jantung. Kemudian amati apakah pembungkus jantung terdapat peradangan pada permukaan jantung. Pemeriksaan ke-11 itu pemeriksaan organ reproduksi. Pada organ reproduksi ayam jantan ini kita tinggal melihat pada permukaannya apakah terlihat kelainan atau tidak pada organ reproduksi dari ayam jantan ini. Pemeriksaan yang ke-12 yaitu pemeriksaan bursa fabricius dengan cara lepaskan bursa fabricius dengan gunting secara hati-hati. Kemudian amati apakah bursa fabricius memiliki perubahan warna atau kecacatan pada bursa fabricius. Kemudian belah dua bursa fabricius dan lihat berubah. Amati bagian dalamnya apakah terdapat peradangan atau tidak. Pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan paru-paru. Pertama, lepaskan paru-paru mulai dari trakea, bronkus, dan paru-paru. Kemudian amati apakah terdapat kerusakan pada paru-paru. Kemudian lakukan uji apung dengan cara memasukkan paru-paru dalam air. Apabila paru-paru mengapung, berarti paru-paru dalam kondisi sehat dan normal. Vaksin merupakan mikroorganisme atau agen infeksi yang sudah dilemahkan atau dimatikan dan diformulasikan sedemikian rupa yang digunakan untuk infeksi buatan. Fungsi dari vaksin ialah menggertak pembentukan kekebalan atau antibodi pada ternak sehingga dapat mencegah infeksi dari penyakit.
Vaksinasi dapat dilakukan lebih dari satu kali. Vaksinasi pertama kali akan membentuk kekebalan tingkat awal. Vaksinasi berikutnya merupakan penyangga agar kekebalan akibat vaksin awal tidak turun atau biasa disebut booster. Vaksin sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Aktif atau yang biasa disebut vaksin live merupakan vaksin yang berisikan mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Vaksin ini memiliki bentuk kering beku, sehingga sebelum pemakaiannya perlu dilarutkan terlebih dahulu dengan pelarut. Metode pemberiannya yaitu dengan cara meneteskannya pada mata, hidung, mulut, air minum, atau diinjeksikan langsung pada tubuh ayam. Vaksin inaktif atau yang biasa disebut vaksin kill merupakan vaksin yang berisikan mikroorganisme yang dimatikan. Vaksin ini memiliki bentuk berupa emulsi sehingga pemakaiannya dapat langsung digunakan tanpa pelarut. Metode pemberian vaksin kill ini yaitu dengan cara injeksi langsung pada ternak ayam. Hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan vaksinasi yaitu kondisi kesehatan awal dari ternak yang akan divaksinasi, kualitas dari vaksin, teknik atau metode vaksinasi, keterampilan dari vaksinator, tingkat pencemaran virus atau bibit penyakit, serta baik atau tidaknya program biosecurity dari peternakan tersebut.